Raka menatap peta lusuh di tangannya, matanya menyipit membaca tulisan samar yang ditunjukkan seorang tetua desa. Di sekelilingnya, hutan lebat Wanatirta berdiri dengan keangkeran yang tak tersentuh zaman. Dedaunan basah berdesir lembut, seolah berbisik peringatan yang tak dipahami manusia. "Jangan masuk terlalu dalam," bisik Pak Joyo, kepala desa yang menemaninya sampai batas pepohonan. "Hutan ini punya aturan sendiri. Apa yang tidak seharusnya diambil, jangan pernah kau bawa keluar." Namun, rasa ingin tahu Raka lebih kuat dari peringatan itu. Dengan langkah hati-hati, Raka dan dua temannya, Joko dan Rina, menyusuri jalur kecil yang mulai ditelan semak-semak. Udara terasa lebih berat, menyelimuti tubuh mereka dengan kelembaban yang membuat napas terasa lebih sulit. "Kenapa suasananya beda, ya?" gumam Rina sambil menggenggam lengan Joko lebih erat. Tak ada suara burung, tak ada desiran angin di atas pohon. Hanya ada kesunyian mencekam yang membuat bulu kuduk mereka berdiri. Di tengah perjalanan, mereka menemukan tanaman putri malu raksasa yang tak pernah mereka lihat sebelumnya. Daunnya berwarna ungu gelap, berbeda dari putri malu biasa. Saat Raka menyentuhnya, daun-daunnya tidak hanya menutup, tetapi bergetar seperti sedang merespons dengan kemarahan yang hidup. Joko mundur selangkah, wajahnya tegang. "Bro, ini bukan tanaman biasa. Kita harusnya balik aja," bisiknya. Tapi Raka, dengan penuh rasa penasaran, justru menggali sedikit tanah di sekitar akar tanaman itu. Begitu akarnya terlihat, tiba-tiba hembusan angin kencang muncul entah dari mana, mengguncang pepohonan di sekitar mereka. Hutan yang tadinya diam kini menggeram, seperti marah karena sesuatu telah terusik. Rina menjerit ketika dia melihat bayangan hitam melintas di antara pepohonan. "Kita harus pergi sekarang," serunya dengan suara bergetar. Namun, Raka tak mendengarkan. Matanya terpaku pada sesuatu di dalam tanah. Sebuah jari tangan membatu, menggenggam akar tanaman itu dengan erat. Ketakutan merayapi tubuh mereka. Joko menarik bahu Raka dengan kasar. "Kita pergi sekarang, atau kita semua mati di sini." Kali ini, Raka tak bisa membantah. Mereka buru-buru membereskan peralatan dan berlari keluar dari hutan. Namun, saat mereka hampir mencapai perbatasan, suara lirih memanggil dari belakang mereka. "Jangan tinggalkan aku di sini." Suara itu terdengar seperti bisikan perempuan, tetapi menggema di seluruh hutan seperti berasal dari ratusan mulut. Ketakutan membuat mereka semakin mempercepat langkah, nyaris jatuh tersandung akar yang muncul dari tanah. Saat mereka akhirnya keluar dari hutan, napas mereka tersengal, tubuh basah oleh keringat dan tanah. Pak Joyo yang menunggu di luar segera mendekati mereka. Tapi ketika matanya menangkap sesuatu di tangan Raka, wajahnya langsung memucat. Kau membawanya." Suaranya bergetar ketakutan. Raka menunduk. Di dalam genggamannya, entah sejak kapan, ada setangkai putri malu berwarna ungu pekat, berdenyut pelan seperti hidup. Pak Joyo mundur, matanya penuh teror. "Cepat kembalikan sebelum terlambat." Namun, sebelum Raka bisa bereaksi, angin kencang berputar di sekitar mereka, membawa suara bisikan yang semakin keras. Joko dan Rina berteriak ketakutan, sementara Raka berdiri terpaku, matanya melebar saat menyadari sesuatu. Tanaman itu sedang tersenyum. Raka berdiri terpaku, tubuhnya seakan membatu saat melihat tanaman putri malu ungu di tangannya bergerak sendiri, seolah memiliki denyut kehidupan. Pak Joyo segera merebut tanaman itu dan melemparkannya ke tanah, lalu menginjaknya dengan keras. "Apa kau gila? Kau tidak tahu apa yang baru saja kau lakukan?" bentaknya. Napasnya memburu. Joko dan Rina masih gemetar, sementara Raka menatap tanaman yang kini terinjak itu. Anehnya, daunnya perlahan kembali mengembang, seolah tak terpengaruh. Pak Joyo menarik Raka dengan kasar dan menatapnya dengan mata penuh ketakutan. "Kau harus segera pergi dari desa ini sebelum malam tiba. Jika tanaman itu sudah ikut denganmu, berarti kau telah dipilih." Suaranya melemah, seakan mengingat sesuatu yang mengerikan. Raka, masih dalam ketidakpercayaan, mencoba membantah. "Pak,
Ini hanya tanaman biasa. Saya membawanya hanya untuk diteliti." Tapi sebelum ia bisa melanjutkan, Pak Joyo mencengkeram lengannya lebih erat. "Bukan hanya kau yang memilih tanaman itu, tapi tanaman itu juga memilihmu." Langit mulai meredup, matahari yang seharusnya masih bersinar kini seolah tertutup kabut tebal. Udara berubah lebih dingin, dan desiran angin membawa suara bisikan yang tidak berasal dari manusia. Joko menoleh ke arah hutan yang kini tampak lebih gelap, seperti sesuatu dari dalamnya sedang mengawasi mereka. "Pak, apa maksudnya, dipilih?" tanyanya, suaranya bergetar. Pak Joyo menelan ludah, lalu berkata lirih, "Siapapun yang membawa tanaman itu keluar dari hutan, tidak akan pernah lepas dari bayangan Sulasi." Nama itu menggantung di udara seperti kutukan. Sulasi, nama yang tak pernah ingin diucapkan oleh warga desa. Raka mengernyit, mengingat kisah yang pernah diceritakan seorang warga tua, tentang seorang perempuan yang mencoba mencuri ilmu hitam dari makhluk gaib dan dikutuk menjadi bagian dari alam. "Itu hanya mitos," gumamnya, tapi suaranya terdengar kurang yakin. Pak Joyo mendekat, menatapnya dengan penuh keseriusan. "Kalau kau tidak percaya, tunggulah malam ini." Saat dia datang menjemput, ketegangan merayap di tubuh mereka. Tanpa berkata apa-apa lagi, Raka, Joko, dan Rina segera berjalan cepat kembali ke penginapan mereka. Saat mereka sampai, malam telah turun sepenuhnya. Angin dingin berembus dari celah jendela, membawa suara gemerisik aneh yang terdengar seperti langkah kaki di atas rumput basah. Rina menutup semua jendela dengan panik, sementara Joko memeriksa pintu. "Kita harus pergi dari sini besok pagi," ucapnya dengan nada serius. Namun, saat mereka berbalik, mereka melihat sesuatu yang membuat darah mereka membeku. Di tengah kamar, tanaman putri malu ungu itu telah ada di atas meja, utuh, meski sebelumnya diinjak-injak oleh Pak Joyo. Tidak ada yang membawanya masuk, tidak ada yang menyentuhnya. Tapi di sana ia berdiri, berdenyut pelan seperti bernapas. Raka mundur dengan napas tercekat, sementara Rina mulai menangis ketakutan. "Kita tidak pernah membawanya, kan?" Suaranya hampir tidak terdengar. Joko meraih tas mereka, siap untuk lari, tapi sebelum ia bisa bergerak lebih jauh, lampu kamar tiba-tiba padam. Kegelapan menyelimuti mereka, dan dalam hening yang mencekam, terdengar suara yang tidak berasal dari mereka. Suara langkah kaki di dalam kamar. Langkah yang perlahan mendekat, diiringi oleh napas berat yang berembus dari sudut ruangan. Lalu, di tengah pekatnya kegelapan, suara seorang perempuan terdengar dengan jelas, berbisik langsung di telinga Raka. "Kau telah membawaku pulang, sekarang aku ingin menjemputmu." Suara bisikan itu seakan membekukan waktu. Napas Raka tercekat, tubuhnya menegang di tengah gelapnya ruangan. Joko dan Rina juga diam membatu, merasakan hawa dingin yang tiba-tiba menjalari kulit mereka. Detik demi detik berlalu dalam keheningan menegangkan. Lalu, di sudut ruangan yang tak tersentuh cahaya, terdengar sesuatu yang lebih mengerikan, suara gesekan pelan, seperti jemari yang bergerak di lantai kayu. Joko, yang masih memegang senter, dengan tangan gemetar mengarahkannya ke sumber suara. Cahaya kuning redup berpendar di ruangan, menyingkap kegelapan yang seakan memiliki nyawa sendiri. Namun, yang terlihat bukanlah sosok manusia, melainkan bayangan samar berbentuk perempuan, duduk membungkuk dengan rambut panjang. Menjuntai ke lantai, wajahnya tak terlihat, tapi dari dalam rambutnya terdengar napas berat dan lirih, seolah menahan tangis atau kemarahan. Rina menjerit, jatuh terduduk dan segera menutup wajahnya. "Apa itu? Apa itu?" isaknya histeris. Joko mundur ke tembok, tangannya bergetar hebat. Raka, meski tubuhnya terasa kaku, berusaha menelan rasa takutnya dan melangkah mundur perlahan. Namun, saat dia menarik napas, sosok itu bergerak. Perlahan, kepalanya yang tertunduk mulai mendongak, memperlihatkan sesuatu yang membuat darah Raka berdesir. Wajahnya kosong, hanya ada kulit pucat tanpa mata, tanpa hidung, tanpa mulut. Namun, dari dalam kehampaan itu,
Terdengar suara lirih yang menggema langsung di kepala mereka. "Kenapa kau membawaku?" Raka ingin menjerit, tapi suaranya seakan tertahan di tenggorokan. Joko dengan cepat menarik Raka, dan tanpa berpikir panjang, mereka lari keluar dari kamar. Rina mengikuti, masih menangis histeris. Saat mereka berlari menuruni tangga penginapan, pemilik penginapan, seorang wanita tua, menatap mereka dengan ekspresi ketakutan. "Kalian juga melihatnya?" bisiknya. Napas mereka masih memburu, tapi Raka mengangguk. Wanita itu mendekat dengan suara gemetar. "Aku sudah bilang, jangan membawa apapun dari hutan itu, terutama dia." Pak Joyo tiba di penginapan setelah mendengar keributan. Wajahnya langsung mengeras saat melihat mereka. "Ini belum apa-apa. Kalian harus pergi sebelum dia benar-benar mengikatkan dirinya pada kalian," katanya tegas. Raka ingin membantah, ingin mencari penjelasan logis, tapi pikirannya kacau. Apa yang baru saja mereka lihat bukan sesuatu yang bisa dijelaskan oleh ilmu pengetahuan. Namun, sebelum mereka bisa merencanakan kepulangan, Joko menjerit kesakitan. Mereka semua menoleh dan melihatnya menggenggam lengannya sendiri, matanya membelalak ketakutan. Di bawah cahaya lampu, kulit lengannya diliputi bekas goresan panjang berbentuk akar yang muncul entah dari mana, seakan baru saja dicakar sesuatu. Darah mengalir dari luka-luka itu, dan dalam sekejap, bau anyir memenuhi udara. Tanda itu telah diberikan. Rina menutup mulutnya dengan kedua tangan, sementara Pak Joyo hanya bisa memandang dengan wajah pucat pasi. "Dia sudah memilih," bisiknya lirih. Raka menatap Joko, hatinya berdegup kencang. Mereka baru saja melangkah ke dalam mimpi buruk yang lebih dalam. Dan sepertinya, tidak ada jalan keluar. Malam terasa begitu panjang, seakan waktu enggan bergerak maju. Joko terbaring di ranjang penginapan, wajahnya pucat pasi, sementara lengannya masih dipenuhi bekas luka menyerupai akar yang kini tampak menghitam. Rina duduk di sudut kamar, memeluk lututnya sambil sesekali menoleh ke jendela, takut sesuatu muncul dari balik kegelapan. Raka, meski pikirannya kacau, mencoba menenangkan diri. "Besok pagi kita pulang," ucapnya pelan, lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada yang lain. Namun, dalam hening yang mencekam, suara gemerisik halus mulai terdengar. Seperti sesuatu yang merayap di lantai, mendekati tempat Joko berbaring. Raka menajamkan pendengarannya. Joko yang tadinya terdiam, tiba-tiba mulai menggeliat gelisah, napasnya semakin berat. "Joko," panggil Raka. Tidak ada jawaban. Tapi saat Raka mendekat, dia melihat sesuatu bergerak di bawah selimut Joko, sesuatu yang tidak seharusnya ada. Perlahan, dengan tangan gemetar, Raka menarik selimut itu. Seketika, dada Raka terasa mencelos. Dari bawah kulit Joko, sesuatu tampak bergerak-gerak, seperti akar tanaman yang merayap di dalam tubuhnya. "Raka, tolong!" Joko membuka matanya, tapi yang terlihat hanyalah bola mata putih tanpa pupil, seperti sesuatu telah merenggut jiwanya. Lalu, sebelum Raka bisa bereaksi lebih jauh, Joko terdengar mengerang kesakitan, tubuhnya menegang, dan tiba-tiba mulutnya terbuka lebar hingga tak wajar, mengeluarkan akar hitam panjang yang menjalar ke lantai. Rina menjerit sekuat tenaga. Raka terdorong ke belakang, matanya membelalak melihat Joko tersentak keras, tubuhnya melengkung dengan cara yang mustahil, sebelum akhirnya jatuh terkulai. Ruangan mendadak sunyi. Raka menahan napas, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Namun, ketika dia mendekat dengan tangan gemetar, dia tahu satu hal pasti, Joko sudah mati. Panik, Raka dan Rina berlari keluar, berteriak memanggil Pak Joyo. Begitu pintu kamar terbuka, angin dingin langsung menyambut mereka, membawa bisikan halus yang semakin lama semakin jelas. "Kalian tidak bisa lari." Pak Joyo berlari menaiki tangga, wajahnya sudah dipenuhi ketakutan sebelum mereka sempat mengatakan apa-apa. Begitu melihat tubuh Joko yang kaku di ranjang, dia langsung mengeraskan rahangnya, seakan sudah menduga hal ini akan terjadi. "Sudah terlambat," bisiknya. Rina menangis terseduh,
Tubuhnya menggigil hebat. Raka, yang masih berusaha berpikir rasional, menatap Pak Joyo dengan tatapan putus asa. Apa yang terjadi? Kenapa ini bisa terjadi pada Joko? Pak Joyo menghela napas berat, lalu menatap mereka dengan mata penuh kepedihan. Kalian telah membawa sesuatu yang seharusnya tetap terkubur. Dan sekarang, dia sedang mencari korban berikutnya. Suasana semakin mencekam. Tubuh Joko yang kaku perlahan tampak ditumbuhi sulur-sulur kecil, seakan tubuhnya mulai berubah menjadi bagian dari tanaman itu. Rina menjerit ketakutan, mundur hingga menabrak tembok. Raka hanya bisa menatap dengan ngeri, menyadari satu hal yang lebih mengerikan dari semua ini, Joko bukan sekadar mati. Dia sedang diambil. Pak Joyo segera menarik mereka keluar dari kamar, menutup pintu dengan cepat. Kita harus membakar tubuhnya sebelum akar itu mengambil alih sepenuhnya, katanya dengan suara tegas. Namun, sebelum mereka bisa bergerak lebih jauh, lampu di koridor penginapan mulai berkedip-kedip, dan udara tiba-tiba dipenuhi suara tawa perempuan yang menggema dari segala arah. Sulasih kini benar-benar telah datang. Pak Joyo bergegas keluar dari penginapan, diikuti oleh Raka dan Rina yang masih terguncang. Di belakang mereka, tubuh Joko yang tak bernyawa mulai tertutupi sulur-sulur hitam, seakan sedang berubah menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Udara malam semakin dingin, angin bertiup membawa suara tawa yang berulang kali menggema di telinga mereka. Rina mencengkeram lengan Raka erat-erat, bibirnya bergetar, nyaris tak mampu berkata-kata. Kita harus membakarnya sekarang. Suara Pak Joyo tegas, meski terdengar ketakutan. Mereka menyeret tubuh Joko ke lapangan terbuka di belakang penginapan, di mana kayu-kayu kering segera ditumpuk untuk dijadikan unggun. Raka menyalakan korek dengan tangan gemetar, lalu melemparkannya ke dalam tumpukan. Api langsung menyala, lidahnya menjilat ke atas, memakan tubuh Joko yang kini tak lagi terlihat seperti manusia. Akar-akar itu menggeliat seperti makhluk hidup, seolah menolak terbakar. Rina menutup wajahnya, menangis ketakutan. Raka menatap pemandangan itu dengan ngeri. Dari dalam kobaran api, samar-samar terdengar jeritan kesakitan. Namun yang paling mengerikan adalah saat mereka melihat sesuatu bergerak di balik nyala api, sosok perempuan dengan rambut panjang terurai, berdiri dengan tenang di dalam kobaran, menatap langsung ke arah mereka. Wajahnya masih kosong, tanpa mata, hidung, atau mulut, tapi suara berbisik keluar darinya, "Aku masih di sini." Raka mundur selangkah, jantungnya berdegup kencang. "Apa itu benar-benar Sulasih?" tanyanya pada Pak Joyo dengan suara gemetar. Lelaki tua itu mengangguk perlahan, wajahnya pucat. Dia bukan hanya roh biasa. Dia adalah bagian dari kutukan hutan itu. Selama ada yang membawa putri malu itu keluar, dia akan terus hidup di antara kita. Api semakin membesar, menerangi malam yang seharusnya gelap gulita. Tapi sosok Sulasih tak menghilang. Dia tetap berdiri di dalamnya, seperti api tidak bisa menyentuhnya. Lalu, tiba-tiba, api itu padam dengan sendirinya, meninggalkan hanya asap tebal dan abu. Tubuh Joko sudah tidak ada. Yang tersisa hanyalah akar-akar hitam yang masih berdenyut perlahan di tanah. Rina jatuh terduduk, menutup mulutnya agar tidak menjerit. Dia mengambil Joko, dia benar-benar mengambilnya. Suaranya hampir tak terdengar. Raka ingin meyakinkan dirinya bahwa ini semua hanyalah mimpi buruk, tapi semuanya terlalu nyata. Terlalu mengerikan untuk sekadar ilusi. Pak Joyo menghela napas panjang. Kalian tidak bisa lari. Satu-satunya cara untuk menghentikannya adalah mengembalikan apa yang kalian ambil. Raka teringat sesuatu. Dia merogoh saku jaketnya, dan menemukan sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana, setangkai putri malu ungu, utuh, seolah baru saja dipetik, padahal dia yakin tanaman itu sudah dihancurkan. Napasnya tercekat. "Bagaimana ini bisa kembali ke aku?" bisiknya. Pak Joyo menatap tanaman itu dengan sorot ketakutan. "Itu bukan hanya tanaman, Nak, itu adalah bagian dari Sulasih. Dan selama kau masih memilikinya," ia menelan ludah, lalu berkata dengan suara gemetar,
Dia akan terus mengejarmu, sampai kau menjadi bagian darinya. Raka memandangi setangkai putri malu ungu di tangannya dengan ketakutan. Dia yakin tidak pernah mengambilnya lagi, tapi entah bagaimana, tanaman itu tetap kembali padanya. Seolah-olah Sulasih menolak untuk dilepaskan. Di sekeliling mereka, angin bertiup kencang, membawa bisikan-bisikan yang terdengar seperti tangisan dari tempat yang jauh. Rina memeluk tubuhnya sendiri, tubuhnya gemetar. "Kita harus mengembalikannya," katanya dengan suara parau. "Kita harus mengembalikan dia ke hutan." Pak Joyo mengangguk cepat. Tidak ada pilihan lain. Jika tidak, dia akan terus menuntut nyawa. Matanya menatap Raka tajam. "Tapi kau harus tahu, hutan itu bukan lagi tempat biasa. Setelah malam ini, dia telah terbuka, dan dia sudah menunggumu." Kata-kata itu membuat bulu kuduk mereka meremang. Raka menggenggam erat tanaman itu, mencoba mengumpulkan keberanian. Mereka harus pergi sekarang, sebelum semuanya semakin buruk. Tanpa membuang waktu, mereka bertiga bergegas menuju hutan, melawan dinginnya malam yang semakin pekat. Langkah mereka terasa berat, seakan sesuatu berusaha menahan mereka. Semakin dalam mereka masuk, udara terasa semakin tebal, seperti dipenuhi oleh sesuatu yang tak kasat mata. Daun-daun bergetar meski tak ada angin, dan setiap langkah yang mereka ambil terasa bergema aneh, seperti ada yang mengikuti dari belakang. Setelah berjalan cukup jauh, Raka melihat sesuatu di tengah hutan, sebuah pohon tua besar dengan akar yang menjalar ke segala arah. Namun, yang membuatnya merinding adalah ada sesuatu yang tergantung di cabang-cabangnya. Tubuh-tubuh manusia, kaku, membusuk, dengan mata kosong menatap ke bawah. Rina menjerit tertahan, menutup mulutnya dengan kedua tangan. "Apa ini?" Suaranya bergetar. Pak Joyo menelan ludah. Mereka yang gagal mengembalikannya. Suaranya hampir tak terdengar. Raka merasakan jantungnya berdegup kencang. Apakah ini juga akan terjadi padanya jika mereka gagal? Tapi sebelum dia bisa berpikir lebih jauh, tanah di bawahnya bergetar. Akar-akar di sekitar mereka mulai bergerak, merayap seperti tangan-tangan yang mencoba meraih mereka. Dari kegelapan di antara pepohonan, sesosok perempuan perlahan muncul, Sulasih. Dia masih tanpa wajah, tapi tubuhnya kini tampak lebih jelas. Rambut panjangnya menjuntai hingga menyentuh tanah, dan dari sela-sela rambut itu, terdengar suara bisikan. "Kembalikan aku." Suaranya tidak marah, tapi penuh kepedihan. Seolah dia telah lama menunggu saat ini. Raka gemetar, tapi dia tahu ini satu-satunya kesempatan mereka. Dengan tangan gemetar, dia berlutut dan perlahan menanam kembali putri malu ungu itu di tanah, tepat di bawah pohon tua tersebut. Saat akar tanaman menyentuh tanah, angin mendadak berhenti, dan suara bisikan yang memenuhi udara lenyap dalam sekejap. Sulasih berdiri diam, tak bergerak, lalu tubuhnya perlahan mulai menghilang, larut ke dalam kegelapan hutan. Raka, Rina, dan Pak Joyo menahan napas, takut sesuatu yang lebih buruk akan terjadi. Tapi tidak, semuanya kembali sunyi. Seolah hutan ini baru saja menutup kembali rahasianya. Raka menatap tanah di hadapannya, merasa tubuhnya lemas. Apakah semuanya benar-benar sudah berakhir? Ataukah mereka hanya menghentikan Sulasih untuk sementara waktu? Satu hal yang pasti, mereka tidak akan pernah kembali ke hutan ini lagi. Suasana hutan kembali sunyi. Tidak ada lagi bisikan, tidak ada lagi akar-akar yang bergerak. Raka, Rina, dan Pak Joyo berdiri terpaku di tempatnya, menunggu sesuatu terjadi. Namun, setelah beberapa detik berlalu tanpa gangguan, Raka menghela napas panjang. "Apakah sudah selesai?" bisiknya. Rina masih gemetar, matanya penuh ketakutan, sedangkan Pak Joyo hanya menatap tanah tempat putri malu ungu itu telah dikembalikan. Mereka bergegas meninggalkan hutan, menolak untuk menoleh ke belakang. Setiap langkah terasa berat, seakan ada mata tak terlihat yang mengawasi mereka. Begitu mencapai batas hutan, Rina menangis pelan, seolah kelelahan yang selama ini tertahan akhirnya pecah. "Aku ingin pulang," suaranya serak. Raka mengangguk setuju.
Tidak ada lagi alasan bagi mereka untuk tetap di sini. Mereka harus pergi jauh dari tempat terkutuk ini. Namun, saat mereka tiba di penginapan, sesuatu terasa aneh. Lampu-lampu berkedip-kedip, dan udara di dalam terasa lebih dingin dari sebelumnya. Raka melangkah masuk dengan ragu, diikuti oleh Rina dan Pak Joyo. "Kenapa terasa berbeda?" gumamnya. Mereka berjalan menuju kamar, tetapi begitu pintu terbuka, jantung mereka seolah berhenti berdetak. Joko duduk di ranjang. Tubuhnya yang seharusnya sudah terbakar, yang seharusnya telah diambil oleh Sulasih, kini ada di depan mereka, dengan kulit pucat, mata kosong, dan senyum tipis yang tak wajar. Rina menjerit, jatuh terduduk di lantai. Raka melangkah mundur, sementara Pak Joyo mencengkeram jimat di lehernya dengan wajah penuh ketakutan. "Joko!" Suara Raka nyaris tak keluar. Joko menoleh perlahan ke arah mereka. "Kenapa kalian terlihat takut?" Suaranya pelan, tapi terdengar bukan seperti suaranya sendiri. Raka merasa perutnya mual, bukan karena ketakutan semata, tapi karena bau busuk yang perlahan memenuhi ruangan. Seperti bau tanah basah dan daging yang membusuk. Pak Joyo menarik Raka dan Rina dengan cepat. "Itu bukan Joko," bisiknya tajam. "Dia hanya cangkang kosong." Raka ingin menyangkal, ingin meyakinkan dirinya bahwa sahabatnya masih hidup, tapi tatapan kosong Joko semakin dalam, semakin gelap. Lalu, tubuhnya mulai bergerak dengan cara yang tidak wajar, sendi-sendinya bergerak seolah dipaksa bergerak oleh sesuatu yang tidak terlihat. Dengan suara berbisik, Joko berkata, "Aku belum pergi, dia juga belum." Dan saat itu, mereka sadar kutukan ini belum berakhir. Joko masih duduk di ranjang, senyum tipisnya tak berubah, sementara matanya yang kosong kini tampak semakin dalam, seolah ada sesuatu yang bersembunyi di dalamnya. Raka bisa merasakan jantungnya berdegup kencang. Tubuh Joko tidak bergerak seperti manusia biasa, setiap gerakannya seperti boneka yang ditarik oleh tali yang tak terlihat. "Joko!" Suara Raka bergetar, berharap masih ada sisa sahabatnya di sana. Tapi yang terjadi selanjutnya membuatnya menyesal telah berbicara. Tulang-tulang Joko berderak keras. Tubuhnya melengkung ke belakang dengan cara yang mustahil. Dari mulutnya terdengar suara tawa lirih, bukan suara Joko, melainkan suara perempuan. "Suara Sulasih. Kalian pikir aku bisa dikembalikan begitu saja?" Bisik suara itu memenuhi ruangan seolah datang dari segala arah. Rina menjerit, mundur ke sudut kamar dengan tubuh gemetar. Pak Joyo langsung mengeluarkan segenggam garam dari kantongnya dan melemparkannya ke arah Joko. Saat butiran garam itu mengenai tubuh Joko, dia menjerit keras, suaranya melengking hingga membuat gendang telinga terasa sakit. Tubuhnya kejang-kejang, dan dari bawah kulitnya, akar-akar hitam mulai keluar, bergerak seperti cacing-cacing yang menggeliat dalam kesakitan. "Kita harus mengusirnya sekarang," seru Pak Joyo. Namun, sebelum mereka bisa bertindak lebih jauh, Joko melompat dari ranjang dengan kecepatan yang tak masuk akal, langsung menerjang ke arah Raka. Raka terjatuh ke lantai, tubuhnya menabrak meja hingga semuanya berantakan. Joko mencengkeram lehernya, tangannya terasa sedingin es dan semakin erat mencengkeram seolah ingin menghancurkannya. Raka berusaha meronta, matanya menatap ke dalam mata kosong sahabatnya, mencari sisa-sisa kemanusiaan di dalamnya. Tapi yang dia lihat hanyalah kehampaan. Pak Joyo bergegas menghunus pisau kecil yang dibalut mantra, lalu menancapkannya ke punggung Joko. Seketika, Joko menjerit, tubuhnya bergetar hebat, dan akar-akar hitam semakin banyak keluar dari tubuhnya, menggeliat liar seperti ular yang terbakar. Ruangan dipenuhi bau busuk yang menusuk, campuran tanah basah dan daging membusuk. Raka berhasil melepaskan diri, terbatuk-batuk sambil mundur menjauh. Rina, dengan air mata bercucuran, mengambil sisa garam dari lantai dan menaburkannya ke tubuh Joko yang sedang menggeliat di lantai. Tiba-tiba, angin kencang berputar di dalam ruangan, seolah ada sesuatu yang menjerit marah. Dari mulut Joko, asap hitam pekat keluar, membentuk sosok perempuan dengan rambut panjang terurai, wajahnya tetap tanpa mata, tanpa hidung, tanpa mulut.
Sulasi, Sulasi, pergilah, seru Pak Joyo sambil membacakan mantra dengan suara lantang. Sosok itu bergetar, jeritannya menggema, dan perlahan-lahan asap hitam itu tersedot kembali ke tanah, seolah dikembalikan ke tempat asalnya. Angin yang tadinya berputar-putar kini mereda, dan ruangan kembali sunyi. Joko terbaring kaku, matanya terbuka, tapi kosong. Hening, Raka mendekati sahabatnya, menggenggam tangannya yang dingin. Joko tidak bergerak, tidak ada nafas, tidak ada kehidupan. Joko, bisik Raka, air mata menggenang di matanya. Tidak ada jawaban, tidak ada lagi sahabatnya di sana. Pak Joyo menghela napas panjang. Dia sudah pergi. Kutukan ini akhirnya berakhir, ucapnya lirih. Rina menangis di sudut ruangan, sementara Raka masih memandangi wajah Joko, merasa hampa. Mereka telah selamat, tapi tidak semuanya bisa kembali. Malam itu, mereka meninggalkan desa tanpa menoleh ke belakang. Mereka tidak akan pernah kembali.